Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahras siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Islamiyah, begitu juga para panitia Ramadan 1443 Hijriah. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa bertemu dan berkumpul langsung di rumah Allah ini, tentu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Pada hari Jumat semalam kita sama-sama menunggu, sama-sama menanti tentang keputusan dan pengumuman dari Kementerian Agama pemerintah kita tentang penetapan awal bulan suci Ramadan. Ternyata dari hasil kita menanti dan menunggu, 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad ataupun besok hari, dimulai dari malam ini. Sebenarnya dalam Hijriah pergantian hari itu dimulai dari maghrib, cuman karena pada budaya kita di negara Republik Indonesia ini lebih dominan memakai kalender Masehi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini merupakan suatu kabar gembira. Ini merupakan sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Karena kenapa? Karena ada iman di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, nomor ayat yang ke-183, Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tentu hanya orang-orang berimanlah, hanya mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa masuk dalam panggilan ini, yang senantiasa yang diwajibkan dan dianjurkan untuk senantiasa menahan diri pada bulan suci Ramadan. Sehingga apabila mereka menjalankan di setiap apa yang Allah perintahkan, mampu mengerjakan di setiap apa yang Allah suruh, dan mereka menjauhkan di setiap apa yang Allah larang, maka mereka itu akan dimasukkan la'allakum tattaqun. Mereka menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa itu, Pak, Bu, maka insyaallah hidup aman. Nanti juga di akhirat kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa orang
yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah membalas memberikan kepadanya 10 kebaikan. Wa haddat anhu asyara khati'at, dan Allah hapuskan 10 dosa darinya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dan apabila kita berselawat satu kali kepada Rasul, derajat kita akan diangkat 10 tingkat di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah dasarnya kita dianjurkan dan diperintahkan banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Selat Panjang, dalam perjalanan tidak lupa membeli kacang. Saya ceramah malam ini tidak boleh panjang-panjang karena saya tahu banyak jamaah yang belum makan. Lagi yang ibu-ibu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada inti saja. Maka saat kita berada di bulan suci Ramadan, tentu kita berharap kita senantiasa dapat melakukan hal-hal yang terbaik di bulan ini. Kita juga berharap senantiasa apa yang telah disediakan oleh Allah, baik pintu ampunan yang seluas-luasnya, baik rahmat yang sebanyak-banyaknya, itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh sepanjang bulan suci Ramadan ini. Dengan cara apa? Tentunya dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari maupun di malam hari. Terutama di siang hari tentu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu ada kaifiah ataupun tata cara. Karena memang di saat melakukan yang namanya ibadah, itu masing-masing ada tata caranya. Ada senantiasa yang semestinya harus kita pelajari bersama agar bagaimana ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasul menjelaskan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang saat di bulan suci Ramadan dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari apa yang ia lakukan. Dia tidak mendapatkan pahala ataupun balasan yang terbaik dari Allah tentang puasanya. Kenapa? Karena ada hal-hal belum ia pelajari, pada akhirnya yang ia lakukan itu rusak dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya sekedar illal ju'i wal 'atas, hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Maka ini yang tidak kita inginkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti kita lakukan pertama saat hendak mau berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Pertama, di dalam agama kita diajarkan supaya senantiasa berniat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu Bapak Ibu sangat menentukan terhadap apa yang kita lakukan. Saat kita hendak mengerjakan segala sesuatu, kalau tidak didasari dengan niat, maka senantiasa yang kita lakukan itu tidaklah kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh arti niat itu sendiri artinya menyengaja. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah maksudnya yaitu membedakan antara ibadah yang lain, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu senantiasa yang menjadi rukun pertamanya adalah niat. Apapun bentuk ibadahnya, mau ibadah sholat kah, mau ibadah zakat, mau ibadah haji dan umrah, ibadah puasa, itu dimulai dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu diawali dengan niat. Kalau tidak diawali dengan niat, maka disitulah kita kadang-kadang dalam mengerjakan ibadah itu tidak dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man lam yubajjid siyam", siapa orang yang berpuasa lalu tidak berniat qabla tulu'il fajr, sebelum waktu subuh datang,
maka fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Maka kita dianjurkan selesai kita sholat tarawih, ya kadang-kadang selesai kita berbuka sudah dianjurkan untuk memasak ataupun menancapkan niat berpuasa pada besok hari. Agar kenapa? Dikhawatirkan nanti saat apabila kita sudah selesai tarawih lalu tidur lalu kita sahur, dikhawatirkan kita akan terlupa. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kadang bertanya, apakah setiap kita mau puasa berniat? Boleh. Apakah kita berniat cukup satu kali selama bulan suci Ramadan? Bisa. Yang tidak bisa itu saat kita tidak berniat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mau berniat setiap hari silahkan. Mau berniat cuma satu kali di awal bulan suci Ramadan? Boleh. Yang tidak dibenarkan tidak memasang niat di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan niat yang diajarkan kepada kita tentu niat itu berada di dalam hati. Sedangkan yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita itu adalah lafaz niat. Itu lafaz niat. Niat itu di dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali kita, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Niat itu di dalam hati. Sedangkan yang kita keluarkan itu adalah lafaz niat. Karena kita dalam mazhab Imam Syafi'i untuk lebih hati-hatinya maka dianjurkan supaya membaca, mengucapkan lafaz niat tersebut menuntun hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, lalu yang kedua, senantiasa kita harus melakukan yang namanya sahur di setiap sebelum subuh. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu banyak keberkahan. Maka tentu ini yang mesti kita harapkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kita berpuasa lalu tidak sahur, puasanya sah? Sah. Cuman kurang afdol. Lebih afdolnya kita sebelum melakukan bulan puasa, sebelum melakukan pekerjaan puasa, terlebih dahulu senantiasa bersahur mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat kita bersahur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya sedikit di antara kita yang tahu bahwa dalam sahur itu Bapak Ibu merupakan salah satu waktu yang mustajab berdoa kepada Allah. Ini jarang untuk kita amalkan. Salah satu waktu yang mustajab langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada waktu sahur. Maka sayanglah rasanya saat kita tinggalkan waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita lewatkan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu saat kita sudah berpuasa dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ini merupakan kesemuanya tidak terlepas dari ketetapan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun yang secara umum oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa sudah ditetapkan waktu kita untuk berhenti makan dan minum dan waktu kita untuk berbuka puasa di dalam kehidupan ini. Saya yakin dan pasti itu jadwal imsakiyah, jadwal penetapan waktu sudah berada di rumah kita masing-masing. Maka inilah yang semestinya tinggal kita aplikasikan. Kadang-kadang kan ada di antara kita ini Bapak Ibu sok-sok alim. Ajar sudah berkumandang, dia mengatakan, saya belum berbuka. Kenapa engkau belum berbuka? Saya ingin lebih lama puasa agar lebih banyak puasanya. Tidak dibenarkan demikian. Kalau sudah masuk waktu azan maghrib, maka bersegeralah berbuka ataupun senantiasa berbuka untuk melepaskan puasa kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menjaga hal-hal yang dapat menghancurkan nilai ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Secara singkat saya sampaikan, oleh Nabi mengajarkan sittat asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa merusak amal ibadah kita.
Pertama adalah al-ishtighalu bi uyubil qalbi, suka menceritakan aib orang lain. Yang kedua qaswatul qalbi, tidak mau menerima nasihat orang lain ataupun keras hatinya. Yang ketiga adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Yang keempat adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Lalu yang kelima Bapak Ibu adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Yang terakhir yang dapat menghancurkan nilai ibadah kita saat di bulan suci Ramadan adalah wazulmun la yantahi, sifat zalim yang tiada henti-henti, zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap semoga kita semua diberikan kekuatan iman agar dapat beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga berdoa supaya urusan kita dipermudah oleh Allah. Amin. Kita diberikan rezeki yang barokah. Amin. Senantiasa ditetapkan hati kita untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Terakhir, saya ingin mengajak kepada kita semua supaya mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Bulan yang membersihkan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.